perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana. Pak Aditya, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi, Iya. salam sehat. Salam pagi sehat juga. Pemirsa RRI Pro 3. Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Ya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak? Iya, makasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam strategi, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah salah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu, Mas Rudi. Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana, Pak? Ya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan pembelian langsung. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya, karena wisatawan datang langsung mesti ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata begitu. Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya? Ya, tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya, inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah seandainya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu. Ya. Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depannya, Pak, untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha? Ya. Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya. Dan sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu, dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30.000 tenaga kerja yang terserap, kemudian yang terlibat ya. Kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentu ini diharapkan dengan seiring dengan terus berputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini termasuk peningkatannya lumayan juga ya. Kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4,68 juta, ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini begitu. Ya, artinya ada peningkatan jumlah event ke depannya nih, Pak ya. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi? Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan saya, ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya. Yang salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjalanan
di domestik, ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang kan sudah mulai masa libur anak sekolah, dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru, sudah juga ada stimulan ekonomi gitu, berupa diskon tiket perjalanan, kemudian PPh yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan, kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun begitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti, sehingga diharapkan dengan inisiatif daerah menggelar event-event di daerah, kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini. Halo. Yang kuat untuk mendorong untuk sektor pariwisata itu. Baik. Dan bagaimana Pak, nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini, sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini, Pak Aditya. Silakan. Ya, saya kira ini kan juga bagian dari tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk lebih banyak menikmati atraksi-atraksi wisata, juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya. Karena dan tentu ini manakala dari satu sisi promosi, kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini berjalan, ini tentu akan lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu. Baik, Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Budi ya. Tenaga ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana.